Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memelihara Hati, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang kudus yang dijuluki si mulut emas. Beliau adalah Santo Yohanes Chrysostomus. Khotbah atau homilinya disusun dan dirancang sedemikian rupa, pilihan katanya tajam dan penuh makna, sehingga siapapun yang mendengarnya tidak ingin beliau berhenti berbicara. Salah satu contohnya ini: apa yang tidak ditampung oleh surga, engkau tampung dalam rahimmu, hai Maria. Sebuah pujian untuk Maria, Bunda Yesus. Luar biasa bukan? Kita mengenal orator kenamaan yang disebut berkelas, yaitu John F. Kennedy. Kata-katanya yang sering dicatat oleh para pemimpin dunia adalah ini: jangan tanya apa yang diberikan negara untukmu, tetapi bertanyalah apakah yang sudah engkau berikan untuk negaramu. Kita juga punya seorang presiden yang luar biasa, Insinyur Soekarno. Beliau pernah berkata, "Berilah aku 10 orang pemuda yang baik, maka aku akan bangun negara ini dengan kejayaan." Orang-orang ini memiliki hati yang menyatakan kualitas dirinya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengarkan firman yang kebenarannya sangat teruji dan sudah dipraktekkan beberapa tokoh yang saya sebutkan tadi. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Orang Jawa mengatakan, kalau ada orang yang bicaranya ngacau atau ngawur, orang seperti itu disebut sebagai orang yang asal nyeplak atau asal ngomong atau asbun alias asal buji. Kepada orang yang omongannya tidak bisa dipertanggungjawabkan orang menyebut dan menilai orang ini sebagai orang yang tidak mengerti apa yang dikatakannya itu. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus memberikan penilaian atas ucapan seseorang yang baik atau sebaliknya tidak baik. Tuhan mengatakan bahwa omongan orang tertentu sangat ditentukan oleh keadaan hatinya. Kalau hatinya baik, maka tutur katanya akan baik, sedap didengar, memberikan kesejukan dan membawa kedamaian. Sedangkan orang yang hatinya tidak baik, perkataannya kecut didengar, menyakitkan, merusak persahabatan, bahkan mendengarnya saja kita tidak suka. Bahkan ada seorang ibu sangat kaget ketika anak kecilnya masuk ke dalam rumah dan mengucapkan kata-kata kasar yang baru saja didengarnya dalam pergaulan di luar rumah. Maka ibu tadi sontak
menegur anaknya. "Hus, tidak boleh omong seperti itu, Nak. Itu tidak sopan." Atau kita tidak suka mendengar orang-orang yang bicaranya nyempret-nyempret porno. Itulah faktanya. Saudara-saudari terkasih, untuk mengungkapkan kebenaran tentang hal ini, Tuhan Yesus mengedepankan perumpamaan pohon dan buahnya. Beliau bersabda, "Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur." Tuhan mau memastikan kebenaran ini, yaitu bahwa kalau orang menanam gandum, ia akan menuai gandum juga. Maka ketika beliau bicara tentang lalang di antara gandum, ia tidak menyarankan untuk mencabuti lalang itu sebelum berbulir. Sebab nanti bisa tercabut juga gandum yang penampakannya mirip dengan lalang. Tetapi ketika musim menuai tiba, akan sangat mudah membedakan gandum dari lalang karena bulir-bulir gandum yang kelihatan. Pada saat itulah petani dapat menuai gandum dan mencabuti lalang yang tidak menghasilkan gandum. Dengan demikian, Tuhan Yesus mau menarik perhatian kita dalam pergaulan bahwa orang-orang baik adalah orang-orang yang perkataannya adalah hal-hal yang baik juga. Orang baik selalu mendatangkan kesejukan, kedamaian, ketenangan, pencerahan, dan mendatangkan sukacita. Sebaliknya, orang tidak baik berusaha mengacaukan, mendatangkan amarah dan menyakitkan. Maka dari itu, Tuhan memberikan panduan yang sangat praktis dan sederhana. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Kudus mau mendidik kita untuk pertama-tama menjadi sosok Kristen yang menghasilkan buah-buah kebaikan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia bab 5 ayat 22. Giliran berikutnya, Tuhan minta supaya kita menjadi pribadi yang jujur dan mengatakan kebenaran yang ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Tuhan mau kita memiliki hati yang baik, hati yang mengeluarkan perbendaharaan yang baik, juga yang dapat memberi makna bagi kehidupan. Kata-kata yang kita ucapkan, janganlah kata-kata yang tidak baik, yang keji, yang kejam, yang mengotori atau merusak persaudaraan. Kata-kata kita hendaknya memberi semangat hidup, membangun persaudaraan, dan menuntun kepada kebenaran serta mendekatkan sesama kepada Tuhan. Sesungguhnya menjadi seorang Kristen itu bukanlah pilihan yang enak dan mudah. Menjadi orang Kristen adalah tantangan dan tuntutan. Tantangan untuk menolak segala yang jahat dan tuntutan
untuk selalu berusaha menjadi orang baik sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri selama beliau hidup di dunia ini. Di mana kita dapat menemukannya? Dalam pembacaan Alkitab, khususnya Injil Suci. Maka cara yang terbaik untuk memelihara hati dan memenuhinya dengan kebaikan adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan sendiri. Apakah aku sudah menjaga hatiku dengan sungguh-sungguh agar tetap baik? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh disadarkan untuk menjadi orang Kristen yang baik. Bantulah kami untuk menjaga hati kami tetap suci dan dipenuhi dengan kebajikan Kristen seperti teladan Tuhan Yesus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan